Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, biar bisa kerja kembali. Terus berusaha diiringi dengan doa. Ini ada 3 cerita Mbak TKW Hong Kong yang diberhentikan kerja karena terlalu ikut campur TKW Hong Kong dan TKW Taiwan. Yang berawal berbicara itu terlalu banyak, nggak dipikir dulu, dan akhirnya merugikan diri sendiri. Ini ada cerita Mbak TKW Hong Kong asal Indonesia yang di 1 tahun itu di interminit udah 2 kali guys. Jadi cerita pertama itu Mbak TKW Hong Kong asal Indonesia ini bekerja 1 bulan terus di interminit sama majikannya. Di interminit sama imigrasi itu masih diberi kesempatan untuk bekerja lagi di Hong Kong. Akhirnya mbaknya ini jogging ke Makau, terus imigrasi itu mengharuskan mbaknya ini nunggu di Indonesia. Akhirnya dari Makau mbaknya ini pulanglah ke Indonesia guys. Terus akhirnya mbaknya ini sampai ke Hong Kong lagi. Kerja di majikan baru ini udah dapet 3 bulanan guys. 3 bulan ini mbaknya di interminit lagi. Kok bisa mbaknya ini di interminit lagi? Ceritanya itu seperti ini guys. Pak bosnya sama bu bosnya ini lagi ada problem gitu loh. Mereka mau bercerai. Sebelum mereka bercerai masih proses gitu loh guys. Dan mbaknya ini terlalu kepo. Pak bosnya itu pulang ya di saat nggak ada bu bosnya ini bawa teman wanita gitu. Nah si mbaknya ini ngadu ke bu bos wanita kalau di saat bu bos nggak ada, pak bos ini suka bawa teman wanitanya pulang ke rumah. Nah mbaknya ini malah semakin membikin suasana itu semakin memanas guys. Kita itu nggak perlu seperti itu guys. Kita itu jalankan apa yang udah menjadi tugas kita. Jaga anak ya jaga anak, bersih-bersih ya udah bersih-bersih. Tahu pun kalau bisa kita jangan sok tahu, maksudnya udahlah pura-pura nggak tahu aja. Setiap keluarga itu punya masalahnya masing-masing, punya aibnya masing-masing guys. Nggak ada manusia nggak ada masalah. Cuman kita itu ya kalau bisa ikut orang, jangan kau menjelek-jelekan mereka kalau kau masih pengen mencari rezeki di situ. Dan ini ada Mbak TKW yang Hong Kong asal Indonesia ya. Mbaknya ini baru kerja di Hong Kong. Majikannya ini termasuk baik lah ya. Mbaknya ini cerita ke majikannya, ke bosnya, kalau saya ini tidak diperbolehkan makan babi, di agamanya nggak boleh. Majikannya itu bisa memahami guys, oke nggak apa-apa, nggak makan babi. Jadi mbaknya ini dipisah, nggak dikasih babi gitu. Terus mbaknya ini dibelikan ikan kodok gitu guys. Tahu nggak? Mbaknya ini bikin story di sosial medianya itu dengan caption muntah-muntah kayak seolah-olah jijik gitu loh. Tidak perlu seperti itu guys. Itulah kenapa kadang ya kita nggak tahu sebabnya apa itu tiba-tiba di interminate guys. Kita itu masih pengen mengais rezeki di situ, tapi kita ini nggak bersyukur malah menjelek-jelekan gitu loh. Itu kan seolah-olah menjelek-jelekan, nggak bersyukur guys. Di depannya aja suka, tapi di sosial media kita itu menjelek-jelekan orang tersebut. Biarpun itu kodok ya, emangnya belinya nggak pakai uang, pakai bilang terima kasih aja dapat kodok. Dan ini ada juga cerita dari Mbak TKW Taiwan, Mbak Sri Astuti TKW Taiwan, yang telah menghina Presiden Prabowo ini. Orang-orang seperti ini ya, berlebihan kayak gitu. Seharusnya emang tidak boleh dikasih toleransi. Nggak cuma akunnya aja yang dihapus, orangnya juga harus dikeluarkan dari perTKW-an. Buat peringatan keras untuk pelajaran yang lain untuk lebih berhati-hati. Mulutnya itu loh. Boleh benci tapi jangan berlebihan. Terus siapa lagi itu yang dibenci itu seorang presiden. Kita boleh bersuara ya, tapi jangan menghasut yang lain terus menebarkan kebencian yang over. Menurut aku sih lebih baik dikeluarkan dari perTKW-an. Suruh kerja di Indonesia saja. Dan ini juga ada cerita Mbak TKW Hong Kong ya. Temanku ini kan yang kerja di Hong Kong ini ya dari Indonesia, nggak cuma orang Muslim loh guys. Ada orang Kristen, ada orang Katolik juga. Jangan disamakan rata ya. Ini ada temanku yang kerja di Hong Kong. Ceritanya di taman itu bareng-bareng. Temanku ini beli chashu. Beli chashu, daging babi kayak gitu guys. Dicaci maki dia guys sama
teman-teman yang lain. Ya nggak teman sih, cuman kan kita di taman kan duduk berdampingan kayak gitu kan. Dicaci maki, "Mbak, kamu makan babi ya gini 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 gini." Tanpa dia itu harus tanya Mbaknya ini agamanya apa, padahal Mbaknya ini agamanya Katolik, guys. Terserah dia, wong dia nggak apa-apa makan daging babi, kenapa harus dicaci maki di depan gitu loh. Nggak mikir panjang dulu, kenapa harus ngejudge dulu. Kebiasaan seperti ini tuh hilangkan dari kita.